Saya Rizky Sunawan dari Universitas Hasanuddin, Sastra Jepang. Kesan saya itu terhadap penata sosial yang di Jepang itu kita dapat mendapatkan pelajaran banyak dari hal-hal dari masyarakat Jepang. Banyak hal yang menurut mereka itu wajar dan menurut kita itu sangat tidak wajar. Saya dulu itu membaca buku Isekai Chip Noryoku wo tenista ore wa genjutsu sekai wo musoku suru level up jinsei wo kaeta, yang menceritakan tentang seorang Tenryuya ya, yang seorang anak SMA yang sering dibully oleh teman-temannya. Saking seringnya dibully, bahkan orang tuanya sendiri juga tidak ingin mengurusnya lagi. Ketika tidak ingin mengurusnya lagi, akhirnya hak asuhnya dipindahkan ke kakeknya. Tak lama kemudian, akhirnya kakeknya pun meninggal dan mewarisi segalanya kepada Tenryuya. Si Tenryuya ini akhirnya mengambil absen untuk membersihkan rumah-rumah dan telah yang diberikan oleh kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, akhirnya Yuya pun sendirian tinggal di rumah tersebut. Setelah akhirnya selesai memberes-bereskan, akhirnya Tenryuya pergi ke supermarket untuk membeli makanan malam. Tetapi saat itu dia melihat seorang gadis yang diganggu oleh Ogre Merah. Ini Ogre Merah ini adalah seorang yang sering mengganggu Tenryuya pada saat di sekolah. Akhirnya dengan hati yang nekat dan tidak ingin melihat orang kesusahan, akhirnya Tenryuya pun maju ke depan dan memohon maaf untuk gadis tersebut. Tenryuya hanyalah pasrah kepada keadaannya yang sering dipukul buta-buta terhadap dia, sehingga dia hampir jatuh pingsan. Tak lama begitu polisi datang dan akhirnya masalah tersebut terselesaikan. Yuya pergi dengan sangat banyak luka, sehingga dia sangat kesal kepada dirinya sendiri. Akhirnya ketika di rumah, ia melihat cermin di sebuah kamar mandi yang kecil dan terdapat kursi di sampingnya. Saking kesalnya dia melihat dengan wajah sendiri, akhirnya dia melempar kursi tersebut terhadap jendela. Dan tiba-tiba jendela pun pecah dan membuka pintu rahasia. Pintu rahasia tersebut itu tiba-tiba dia melihat banyak barang-barang yang aneh yang bahkan tidak ada di dunia ini. Dia bingung terhadap kakeknya yang sering mengoleksi barang-barang yang sangat tidak wajar ini. Tetapi matanya terarah terhadap satu, yaitu pintu yang bahkan berdiri tanpa tiang. Akhirnya Yuya pun membuka pintu tersebut dan memulai petualangnya. Yang menarik dari buku ini adalah buku ini menceritakan seorang pria yang tidak ada apa-apanya sehingga menjadi ada apanya. Dia disenangi oleh banyak orang dan terus berusaha untuk melakukan yang terbaik terhadap orang yang telah membuli dia. Kebaikan inilah yang membuat saya sangat tertarik kepada si Yuya ini. Kalau menurut saya sih setuju dengan karakter dari buku saya ini ya, karena dia itu orangnya itu walaupun dibully, walaupun diapa-apain gitu, dia tetap berbuat baik kepada orang lain gitu. Jadi kita itu sebagai manusia juga itu tidak dapat membalas kejahatan dengan kejahatan. Menurut saya itu apabila orang membuat kejahatan kepada kita harus tetap membalas dengan kebaikan, karena kebaikan itu bisa berbuah satu saat ketika kita membutuhkannya. Kalau menurut saya menariknya dari mereview buku ini, menariknya itu kita dapat melihat bahwa di Jepang itu sih kayak bagaimana sih itu suasana di Jepang, bagaimana itu kayak orang yang sesuatu yang kayak kita tidak perlu ke sana tapi kita bisa rasakan. Penulis akan memberitahu bagaimana itu seperti suasana di Jepang itu kayak bagaimana. Dan juga kita bisa mengetahui bahwa penulis ini sebenarnya ini mau bercerita tentang apa kepada kita. Kita bisa mengerti bahwa sifat karakter penulis ini kayak gimana setelah kita mereview buku-bukunya selalu.